Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi iseng-iseng di oseng-oseng. Dan sekarang saya mau tunjukin sama teman-teman gimana caranya swab PCR ya. Gimana caranya swab, daftar swabnya yang mandiri. Nah, kebetulan saya di rumah sakit Pupuk Kaltim Bontang. Dan karena saya terkena COVID di daerah Kutai Timur dan saya harus PCR di daerah Bontang. Sebenarnya di Sangatta, di daerah Kabupaten Sangatta juga ada. Pertama kita datang, kita langsung disambut dengan loket pendaftaran, di mana kita juga nunggu antrian yang masih sama-sama mendaftar PCR. Kebetulan ada sepi. Teman-teman bisa siapkan identitas seperti KTP. Kalaupun ada yang bisa yang fotokopinya aja bisa. Kalau nggak ada yang asli, bisa yang entah itu foto di KTP di HP diserahkan ke sini, bisa juga misalnya foto, misalnya KTP-nya ketinggalan di rumah, difotokan dengan keluarga dan dikirimkan kepada kita bisa tunjukkan di sini. Kalaupun tidak ada fotokopi KTP atau KTP asli, itu bisa dipergunakan. Atau pengenal lainnya seperti SIM, kartu anggota apa misalnya, itu juga bisa. Setelah itu kita diberi formulir untuk mengisi formulir seperti ini. Ya, ini formulir tracingnya, termasuk alamat sesuai KTP, nomor handphone, kepala keluarga, serta gejala jika ada, juga kontak terakhir dengan siapa, berpergian ke negara mana dan kota mana, dan gejala-gejala apa saja jangan lupa disebutkan. Tentunya nomor HP yang paling utama ya, karena kita akan dihubungi melalui nomor kontak kita. Dan ada beberapa hal yang harus diisi dengan pasti, tapi ada juga yang tidak diisi tidak apa-apa. Berjalan ke kasir ya setelah itu. Tapi ini kebetulan teman saya ada yang kurang lengkap. Nah, nomor NIK-nya, nomor induk KTP-nya belum tertulis, jadi harus balik lagi dia isi nomor induk KTP-nya. Jadi harus lengkap untuk alamat, nomor handphone, dan tentunya kota yang dikunjungi terakhir ya. Gejala itu perlu disertakan jika ada. Sambil menunggu prosesnya, kita duduk lagi. Menunggu panggilan dari loket. Ya, bisa diisi dengan main game atau apa. Tentunya jaga jarak karena memang sudah disediakan bangku yang berjarak ya. Jangan lupa kalau ke rumah sakit atau kemana maskernya, berjalan kemana aja jangan lupa maskernya. Nah, setelah mengisi semuanya, kita ke kasir. Nah, ini tarifnya yang mandiri, bisa teman-teman lihat. Ya, untuk tarif yang PCR mandiri maupun perusahaannya. Untuk di rumah sakit PKT Pupuk Kaltim itu rapid test antibody ya 175.000, 275.000 untuk antigennya, dan 1.250.000 untuk swab PCR-nya. Itu tentunya untuk rumah sakit Pupuk Kaltim. Dan kita ke kasir kawan, kita jalan. Oh ya, untuk di rumah sakit lainnya seperti rumah sakit daerah misalnya, itu ada tarif PCR-nya 900.000. Dan ada harga lain juga. Kebetulan saya di
Pupuk Kaltim, di rumah sakit Pupuk Kaltim maksud saya. Nah itu 1.250.000. Nah setelah tadi itu pembayaran di kasir, kita berjalan menuju ke loket lagi untuk swab ya. Di bawah berkas kita tadi, kebetulan agak jauh ini loketnya. Karena saya baru sekali pertama di sini, agak bingung juga ini. Nah akhirnya sampai. Nah itu loketnya kawan. Itu loket untuk pendaftaran dua ya. Tadi loket yang pertama, ini di ruang swabnya. Jadi berkas kita tadi dibawa ke sini, kita mengisi buku tamunya. Jangan lupa buku tamunya diisi dengan baik. Dan ini juga berlaku biasanya di tempat-tempat lain ya. Di tempat-tempat swab yang lain tetap sama prosedurnya. Karena saya beberapa kali swab itu hampir mirip caranya. Nah ini ada tempat pengambilan untuk antigennya di sini dan antibody. Dan yang sana itu untuk ruangan untuk swab PCR. Kalau penuh bisa juga diambil di ruang sebelah tadi. Di sini dilarang meludah kawan, karena biasa, karena orang swab itu pasti ditusuk-tusuk hidungnya, ingin muntah, ingin meludah, itu sudah pasti. Mulut juga sudah dilojong-lojong, seperti apa rasanya pasti teman-teman bisa bayangkan kan, pasti pengen bos. Tapi ada tisu kawan di dalam, disediakan. Kita menunggu lagi prosesnya. Untuk tahun 2020 sampai 2021 ini lebih dari 30 kali saya ditusuk-tusuk hidung, ini rasanya sudah seperti apa. Nah ini ada ruangan khusus penderita COVID ya, COVID-19. Nah di sini dirawat di rumah sakit Pupuk Kaltim Bontang, itu disediakan tempat bagi mereka yang positif COVID-19. Kebetulan saya positif, saya diisolasi di perusahaan saya tempat bekerja, dan itu disediakan tempatnya kawan. Seperti itu. Jadi ini mulai swab, jadi kita masuk ke ruangan. Karena saya tidak bisa mengambil gambar, dilarang mengambil gambar pengambilan swab, nanti saya tunjukkan gambar pengambilan swabnya di tempat lain yang pernah saya alamilah di situ ya. Dan itu ada dua loket. Loket pertama loket pendaftaran, dan loket keduanya itu loket pengambilan hasil. Tapi pengambilan hasilnya setelah untuk PCR setelah 3 hari kerja ya. 3 hari kerja baru kita datangi untuk ambil ini. Tuh. Tapi ada juga yang di hasilnya itu soft copy-nya, ada yang di WA kan ke nomor kita dengan menyertakan kita tanda bukti bayarnya lunas, maka hasilnya akan dikirim melalui WA kita. Itu ada juga yang seperti itu. Pengambilan sampel untuk PCR-nya tidak begitu lama, cuman terkadang setiap orang berbeda-beda ya rasanya. Nah kawan, kita dapat cairan seperti ini bertuliskan tanggal dan nama kita tentunya. Ini cairan yang akan digunakan untuk swab kita, dan nanti akan kapas itu yang ditusukkan ke hidung dan mulut dimasukkan ke dalam sini. Dan prosesnya seperti ini kawan. Ini gambar saya ambil di Dinas Kesehatan Kutai Timur ya, waktu saya swab di sana. Nah itu di hidung dan mulut ditusuk dengan seperti ketempat tapi panjang kawan.
Oke, hasilnya nanti saya sertakan di setelah keluar ya kawan. Nah ini kawan, contoh hasilnya, dan saya masih positif di angka CT 333636.14 ini masih lama. Kira-kira 7 hari lagi saya swab lagi dan mudah-mudahan sampai dinilai 40. Jika 40 sudah negatif kawan. Oke kawan, terima kasih dan